Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan video mengajar pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Safitri Amin, SPD MPD, yang memberikan tugas ini kepada kami. Di sini saya Fitra Aulia Ramadhani dengan NIM H0220311 Pendidikan Matematika 2020B akan menjelaskan mengenai materi pecahan senilai pada kelas 4 SD semester 1. Sebelum berlanjut ke materi, saya akan menjelaskan teori apa yang saya gunakan di sini. Nah, teori belajar yang saya gunakan yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi dapat dikatakan bahwa teori belajar behaviorisme atau behavioristik menekankan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku melalui stimulus. Lanjut, sebelum masuk ke materi pecahan senilai, yang harus kita ketahui terlebih dahulu, apa itu pecahan? Nah, pecahan adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Tidak perlu membahas terlalu dalam mengenai pecahan karena ini sudah dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Lanjut saja kita masuk ke materi pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Pecahan ini merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi, pecahan senilai ini akan tetap memiliki nilai yang sama dengan nilai pecahan yang dibandingkan dengannya jika dikalikan atau dibagi dengan nilai yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke cara menentukan pecahan senilai. Untuk adik-adik sekalian yang masih duduk di bangku kelas 4 SD, langkah pertama yang harus adik-adik sekalian lakukan yaitu membuat sebuah persegi panjang. Kemudian adik-adik sekalian membuat bangun persegi panjang yang sama besar sebanyak tiga buah persegi panjang. Persegi panjang pertama dibagi sama besar menjadi 2 bagian. Untuk persegi panjang yang kedua dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian pada persegi panjang yang ketiga dibagi menjadi 8 ruas atau 8 bagian yang sama besar. Ini belum kita ketahui pecahan berapa. Semuanya masih belum ada arsiran. Langkah selanjutnya yang harus adik-adik lakukan yaitu membuat arsiran pada persegi panjang yang telah dibuat. Nah, pada persegi panjang yang pertama yang sudah dibagi menjadi 2 bagian, adik-adik mengarsir 1 dari 2 bagian persegi panjang tersebut.
seperti gambar yang saya tunjukkan. Tolong adik-adik dipraktikkan. Dan untuk persegi panjang yang kedua, kita arsir 2 bagian, dan 2 bagiannya lagi tidak kita arsir. Selanjutnya, pada persegi panjang yang ketiga, di mana ada 8 bagian, kita mengarsir 4 bagian dari 8 kolom tersebut. Lalu apa langkah selanjutnya? Maka dari tabel persegi panjang yang telah kita buat dan sudah kita arsir tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada persegi panjang pertama, pecahan yang berwarna merah adalah 1/2 bagian atau 1 dari 2 bagian, karena ada 1 bagian yang diarsir dari 2 bagian persegi panjang yang telah kita buat. Dan pada persegi panjang yang kedua, pecahan yang berwarna merah adalah 2/4 bagian, di mana pada tabelnya atau pada persegi panjangnya kita mengarsir 2 bagian pada 4 bagian persegi panjang, atau kita mengarsir 2 dari 4 bagian persegi panjang. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa pecahan yang berwarna merah adalah 4 bagian, 4 dari 8 bagian, atau kita mengarsir 4 dari 8 bagian yang telah kita buat sebelumnya. Lalu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu ketiga persegi panjang tersebut dapat dikatakan sama. Bagian yang berwarna merah pada ketiga persegi panjang tersebut adalah senilai, artinya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Mengapa demikian? Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengapa 1/2, 2/4, 4/8 bisa dikatakan senilai. Dapat dibuktikan dari hal berikut ini, di mana jika 1/2 dikalikan dengan 2/2, di mana pembilang dikali 2 dan penyebut dikali 2, maka akan menghasilkan 2/4. Berarti dapat dikatakan 1/2 senilai dengan 2/4. Pada langkah kedua, kita menguji 4/8. 4/8 ini masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi 4, sehingga dapat diperoleh 4 bagi 4 sama dengan 1 dan 8 bagi 4 sama dengan 2. Selanjutnya, pembuktian yang ketiga, di mana 4/8 masing-masing penyebut dan pembilangnya dibagi 2, di mana 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan 8 bagi 2 sama dengan 4, sehingga dapat dikatakan bahwa 4/8 senilai dengan 2/4. Jadi, dari pembuktian yang telah kita lakukan tadi, dapat kita katakan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 atau senilai. Untuk adik-adik sekalian, sebagai menguji hasil pembelajaran yang kita telah bahas tadi, di mana adik-adik telah membuat persegi panjang. Selanjutnya saya memberikan tugas, tolong dikerjakan di rumah, atau pengumpulannya nanti bisa saya berikan link pada komentar, di mana adik-adik bisa mengupload jawabannya. Di sini
kita lihat ada pizza kue atau terang bulan pada gambar yang pertama. Kita lihat ada satu terang bulan yang memiliki bermacam-macam variasi topping. Lanjut kita masuk ke soalnya. Tolong disimak baik-baik dan lakukan hal yang sama sesuai contoh yang telah kakak berikan. Soalnya yaitu Edo dan adiknya suka kue terang bulan. Edo membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama. Terang bulan yang pertama atau A terdiri dari 8 rasa. Edo menghabiskan 4 potong dari 8 rasa tersebut. Terang bulan yang kedua atau terang bulan bagian B terdiri dari 4 rasa. Adik Edo menghabiskan 2 potong dari 4 rasa tersebut. Dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahan dari bagian kue terang bulan yang belum dimakan Edo dan adiknya? Perhatikan kedua bentuk pecahan yang kalian peroleh. Apa yang kalian simpulkan dari nilai kedua pecahan tersebut? Nah, cara yang bisa adik-adik lakukan yaitu saya jelaskan, tolong dipraktikkan sendiri, yaitu adik-adik membuat 2 buah lingkaran, di mana lingkaran yang pertama diberikan nama lingkaran A dan lingkaran kedua adalah lingkaran B. Lingkaran A dibagi menjadi 8 bagian. Lalu adik-adik bisa mengarsir 4 bagian dari 8 bagian yang telah dibuat. Untuk gambar bagian B, adik-adik bisa membagi lingkaran menjadi 4 bagian, kemudian mengarsir 2 bagian karena adik Edo memakan 2 bagian pada gambar yang kedua. Tolong dikerjakan. Selanjutnya, soal yang kedua atau untuk ujian adik-adik supaya sebagai umpan balik untuk membuktikan bahwa adik-adik benar-benar memahami materi pecahan senilai. Yang soal yang pertama, ini tugas kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Nilai pecahan dari gambar-gambar yang ada dan pecahan senilainya adalah, nah di sini ada 3 gambar. Adik-adik bisa menunjukkan mana gambar yang memiliki pecahan yang senilai, mana gambar yang senilai. Dan pada nomor 2 diketahui pecahan 2/3. Tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan yang diketahui dengan menggunakan bantuan garis bilangan seperti pada gambar berikut. Tolong adik-adik bandingkan garis bilangan 1 dengan kedua, kemudian tunjukkan bagian mana pada garis bilangan tersebut yang memiliki pecahan yang senilai. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Pada materi pembelajaran pada hari ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan konstruktual dengan menggunakan teknik pembelajaran ceramah dengan strategi discovery learning. Metode yang saya gunakan yaitu metode konvensional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik dapat memahami video yang telah saya buat, dan tolong dikerjakan pada bagian sebagai umpan balik adik-adik sekalian, dan bukti bahwa adik-adik benar-benar memahami video pembelajaran pada hari ini. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.